Wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yaqra'ul Qur'an tsumma yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyat alaihimur rahmah wa khaffat alaihimul malaikah wa dzakarallahu fi man indah. Allah turunkan ketenangan, diliputi oleh rahmat, dilingkari oleh malaikat, dibanggakan oleh Allah di hadapan makhluk Allah yang lainnya. Yang empat hal ini Allah anugerahkan kepada siapa saja yang berkumpul di masjid, kemudian membaca Al-Quran, kemudian mempelajarinya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini termasuk dalam kategori yang disebutkan oleh Rasul tadi. Kita berkumpul, kita membaca Al-Quran, kita mempelajari, tentu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ya, sesuai dengan kapasitas ilmu kita masing-masing. Kita baru dapatnya di situ, ilmu kita baru sampai di situ, yang itu kita coba untuk diaplikasikan. Ya, insya Allah kita juga mendapatkan ketenangan, diliputi oleh rahmat, dilingkari oleh malaikat, dan dibanggakan oleh Allah di hadapan makhluk Allah yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum Idul Adha kita sudah menyelesaikan surat Al-Mudaththir. Al-Mudaththir 56 ayat ya. Kita naik ke atas, atau kita turun ke bawah malah ini. Ya, kita turun ke bawah, bukan naik ke atas. Kalau ke atas kan ke sananya lagi. Kita turun ke bawah, yaitu Al-Muzammil. Al-Muzammil. Ada dua kesamaan Al-Mudaththir dan Al-Muzammil, dia diterjemahkan sama, yaitu orang yang berselimut. Ya. Kesamaan kedua, Al-Muzammil dan Al-Mudaththir ini dia mempunyai ciri khas. Kalau Al-Mudaththir itu ayat yang terpanjangnya adalah ayat 31. Yang pendek-pendek kan itu? Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir, dan seterusnya pendek-pendek. Nah, masuk ayat ke-31 itu panjang. Sementara di dalam surah Al-Mudaththir, Al-Muzammil maksud saya, ini ada satu ayat yang panjang, surat terakhir. Ayat terakhir, ayat ke-20 gitu. Jadi punya kesamaan itu. Kalau Al-Mudaththir tadi ayat ke-31 dari 56 ayat, kalau Al-Muzammil ini ayat terakhirnya, yaitu ayat ke-20. Dari segi jumlah ayat jauh lebih sedikit. Ya, jauh lebih sedikit. Dia tidak sampai satu lembar ini. Tidak sampai satu lembar, cuman satu halaman setengah. Satu halaman setengah ya. Saya sangat yakin yang 2 lembar 3 lembar aja bisa kita hafal, apalagi cuma satu halaman setengah gitu ya. Jadi iya dong, ya enggak? Kalau yang 56 ayat aja bisa dihafal, apalagi cuma 20, kan bahasanya sudah pakai cuma sekarang kan? Ya, amin ya rabbal alamin. Fahami saja ucapan saya itu dalam konteks doa ya. Fahami saja ucapan saya dalam konteks doa kan gitu. Kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Secara persis saya belum terlalu mendalami apa bedanya Al-Muzammil dan Al-Mudaththir. Jadi kalau kita belum begitu paham banget, ya udah disamain aja. Ya. Jadi cara selamat kita dengan ilmu kita yang sedikit ini, apa beda, apa arti Al-Muzammil, apa arti Al-Mudaththir, kedua-duanya sama-sama diterjemahkan berselimut, orang yang berselimut gitu. Walaupun secara
perbedaan detailnya kita belum tahu, dan gak usah memaksakan diri kepada yang belum tahu. Ini kadang-kadang kan banyaknya sesat, banyaknya salah dalam agama ini karena kita, ya itu, ya, memaksakan diri. Yang tidak tahu kita paksakan menjadi tahu. Kalau dipaksakan dalam artian belajar sih nggak ada masalah, ya. Dan memang harus belajar terus. Al-Mudaththir saya sudah sebutkan kemarin, sedikit saya dapat membedakan itu dari kata disar. Disar itu kain tebal yang biasanya ditaruh di sini itu untuk menghangatkan badan, ya. Maka mudaththir artinya orang yang menghangatkan badan dengan kain tebal, itu arti harfiahnya. Kemudian diterjemahkan dengan berselimut. Itu. Sementara muzammil secara bahasa ini berarti beban berat. Sehingga ada dalam bahasa itu namanya izmil. Izmil itu artinya orang yang kuat. Mengapa dia disebut dengan orang yang kuat? Karena dia mampu memikul beban yang Yuk, dari bahasa dulu kita bedakan. Baru sebatas itu pengetahuan kita tentang perbedaan dua kata ini. Kalau mudaththir tadi itu dari kata disar. Disar itu kain tebal yang ditaruh di atas pundak kita, yang biasanya berfungsi untuk menghangatkan badan, ya. Sehingga mudaththir orang yang menempatkan kain tebal di punggungnya untuk menghangatkan badan, atau diartikan dengan berselimut. Sementara muzammil ya, itu artinya beban berat. Sehingga ada izmil itu artinya orang yang kuat. Mengapa disebut orang yang kuat? Orang yang dianggap mampu memikul beban yang berat. Lain lagi niza kan, muzammil za kan, kalau itu jim, ya. Ada satu riwayat bahwa Nabi dikatakan bahwa Nabi melihat ke atas dan melihat malaikat. Kemudian malaikat itu memeluk Nabi sekuat-kuatnya, ya. Jadi kalau di sini diterjemahkan yang berselimut ini artinya orang yang seakan-akan diselimuti dan karena dipeluk oleh Nabi. Saking, kalau bahasa kitanya apa sih kalau dipeluk erat begitu? Ngap kan? Gitu. Sampai Nabi mengatakan selimuti aku. Ya. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas baik mudaththir maupun muzammil yang dimaksud kedua-duanya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awalnya. Sampai lupa. Kita buka dulu dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Yuk kita mainkan sedikit dulu pengetahuan bahasa yang kita sudah sampaikan. Ya ayyuha, namanya huruf apa? Panggilan. Bahasa Arabnya? Harfun nida, ya, huruf panggilan, harfun nida. Ada berapa huruf panggilan itu? Ada sih di catatan sih, ada sih, ya. Oke. Oh, daripada kelamaan ngelihat, saya ulang lagi lah. Ya. Ya ayyuha. Kalau untuk perempuannya ya ayyatuha. Yang ketiga ya. Ini ya ayyuha atau ya ayyatuha ini kalau kata benda yang dipanggil itu pakai alif lam. Kalau pakai alif lam, ya. Kalau ini untuk laki-laki, ini untuk perempuan. Misalnya kita memanggil An-Nas, ada alif lam kan? Ya. Misalnya kita memanggil An-Nas, manusia, ada alif lam, berarti pakai salah satu dari dua ini. Tinggal lagi An-Nas itu dikelompokkan kepada laki atau perempuan. Kalau laki pakai ya ayyuha, kalau perempuan pakai ya ayyatuha. Yang kita temukan, saya ingat cuma satu dalam Quran, nafsul, nafsul mutmainnah. Maka di situ ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jadi ini sama. Ya ayyuha, ya ayyatuha itu sama kalau kata yang dipanggil itu mempunyai alif lam. Kalau tidak pakai alif lam, baik laki maupun perempuan pakai ini. Ya Ahmad, ya Aminah, ya Fatimah sama saja. Pakai ya. Ya ayyatuha, ya, ya ayyuha, ya ayyatuha ini untuk memanggil yang ada alif lam. Ya ayyuha untuk laki, ya ayyatuha untuk perempuan. Sementara yang tidak pakai alif lam pakai ya, baik untuk laki maupun perempuan. Kita balik ke sini. Ya ayyuha berarti harfun nida. Harfun nida tadi huruf untuk memanggil. Ini harfun nidai. Huruf untuk memanggil. Nidai. Harfun nida. Selesai. Kalau kita ini ya ayyuha huruf untuk memanggil, atau bahasa Arabnya harfun nida. Mengapa dia pakai ya ayyuha? Karena berarti al-muzammil dikategorikan kepada laki. Itu dulu. Sama juga al-mudaththir, ya ayyuhal mudaththir. Kalau ditanya al-mudaththir itu laki atau perempuan? Kita sudah langsung bisa jawab. Karena harfun nidanya menggunakan ya ayyuha, maka berarti dia laki lah. Terus
Jadi ilmu nanti akan berkembang, bertambah. Al-Muzammil orang yang dipanggil. Orang yang dipanggil. Al-Muzammil adalah orang yang dipanggil. Yang memanggil di sini adalah Allah. Yuk kita luruskan itu. Satu ayat itu ada kita bagi tiga. Pertama, yang memanggil adalah Allah, yang dipanggil adalah Al-Muzammil. Al-Muzammil di sini adalah Nabi Muhammad. Cara memanggilnya menggunakan huruf nida, harfun nida, ya ayyuha. Contoh kita masih ingat As-Saffat 102 yang berkaitan dengan mimpi Nabi Ibrahim. Ya, mimpi Nabi Ibrahim menyembelih anaknya. Nabi Ibrahim memanggil anaknya ya bunayya. Ya bunayya. Ya bunayya. Sama juga dalam surat Yusuf. Yakub memanggil Yusuf dengan panggilan ya bunayya. Alus. Kemudian Nabi Yusuf juga memanggil ayahnya ya abati. Ya abati. Nah, ya ini namanya harfun nida. Mengapa pakai ya? Karena dia kata benda sesudahnya tidak pakai alif. Alhamdulillah. Berkembang kan? Sehingga harapan saya ketika kita membaca dan seperti itu langsung maka seharusnya tadabbur kita di Hakul Yakin ini ujungnya sudah semua ini. Iya. Gitu. Berarti Al-Muzammil itu isim maf'ul Ustaz ya? Iya. Isim fa'il, Pak. Muzammil pakai fathah bukan maf'ul, Pak. Ini mi kasroh. Mimnya. Kan yang di. Kalau yang di itu maf'ul, Pak. Oh iya, kalau diartikan di situ iya, Kalau al-muzammilu di sini isim fa'il. Kalau kita urai tadi, sopo sing manggil, sopo sing dipanggil, baru ketemu. Ya, gitu. Yang dipanggil adalah berarti objek kan gitu? Objek maf'ul. Di sini ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Gitu. Fahim? Sedikit-sedikit aja dulu, tapi masuk, ya. Dan tadi kita aplikasikan ketika kita membaca Al-Quran. Kita lihat bedanya di sini. Bedanya Al-Muzammil dan Al-Mudaththir. Itu kita baru lihat isinya, perbedaan isinya di ayat keduanya. Kalau ayat Mudaththir, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir, bangun. Beri peringatan. Bangun, beri peringatan. Ya, gitu. Di sini ayat keduanya kum. Sama juga ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Karena nggak ada masalah di situ. Huruf mim mati bertemu dengan fa nggak ada masalah dalam baca. Sementara di sini kum al-lailu. Asalnya al-lailu kan malam. Jadi kalau dibuat sini kum bertemu huruf mati bertemu dengan alif lam sulit dibaca kan? Maka dimudahkan dengan bantuan kasroh. Ini asal katanya kum. Qoma yaqumu kum. Bangunlah, berdirilah. Al-lailah malam. Mengapa barisnya fathah? Setiap kata sesudah fi'il amr maka barisnya
Dia seakan-akan menempati posisi objek. Setiap kata sesudah fi'il amr atau bentuk kata perintah, maka barisnya fathah. Kalau bacalah apa bahasa Arabnya? Iqra. Bacalah Al-Quran. Baris Qurannya jadi apa? Nah, ya baris Qurannya jadi nah kan? Karena tinggal lagi nanti kita bagaimana cara membacanya. Yang jelas karena Al-Quran di situ sesudah Iqra, maka Al-Qurannya barisnya fathah. Iqra'il, karena Iqra mati, sama kan? Iqra huruf qafnya mati, hamzahnya mati, bertemu dengan alif. Iqra Al-Qur'an, mati bertemu alif lam, biasanya dibantu ke sini. Ya, Iqra'il Qur'ana. Mengapa Qur'ana menjadi fathah? Karena ada sesudah. Oke. Udah 2 poin penting. Yang pertama tadi berkaitan dengan harfun nida kan? Yang kedua berkaitan dengan ini. Mengapa Laila? Karena di depannya ada perintah. Kumil Laila. Kum. Oke, sekarang dari segi bahasa lagi. Qoma yaqumu, perintahnya kum. Qoma ini artinya melaksanakan secara sempurna. Laila la-nya nggak pakai alif. Laila la nggak pakai alif. Oh iya, kumil Laila. Ini kan? Iya. Depannya ada alif setelahku. Setelahku ada Al-Lail. Al-Lail. Iya. Itu sebabnya dalam Quran berkaitan dengan perintah sholat, kita tidak menemukan misalnya wa'malus sholah dan kerjakanlah sholat, tidak. Atau waf'alus sholah, enggak ada. Pasti aqim. Apa maknanya? Kerjakanlah dengan Jadi di balik perintah aqim itu ada 2, mengerjakan satu, yang kedua menyempurnakan. Jadi aqimis sholah misalnya itu perintahnya ada 2 di dalamnya. Kerjakan, kedua karena aqim itu dari kata koma tadi artinya mengerjakan dengan sempurna, syarat rukunnya. Ya, kerjakan dengan sempurna. Ya. Kumil Laila, bangunlah atau kerjakanlah dengan sempurna. Laila yang dimaksud di sini salat malam.
illa qalila, kecuali sedikit, sebagian kecil. Nanti kita kembalinya membahasnya dari mana? Dari lail dulu. Lail itu berawal dari setelah sholat isya. Sekarang sholat isya 7 lewat 5 lewat 10 lewat 6 kan, 7 lewat 6. Oke lah, kurang lebih selesainya itu sekitar 7/4 ya. Berarti 7/4 ke atas itu baru namanya lail ya, itu namanya lail, malam. Sampai nanti menjelang subuh. Berarti kita ambil dari 19.30. Sekarang subuh itu 4.43. Berarti sebelumnya 4.40 lah. Ya, kita ambil 4.30 aja lah supaya gampang. Berapa nih waktunya? 7. 9. Oke, ini bermasalah. Sama saya juga, matematika saya juga bermasalah ya. Oke lah, 9 jam. Ya, 9. Nah, di sini kita anggap lail itu 9 jam. Nah, kumil laila, dirikanlah dengan sempurna, kerjakanlah dengan sempurna salat malam, illa, kecuali qalila. Qalil berarti sedikit dari ini. Kita bagi lagi. Kalau 4,5 ini namanya nisfu. Setengah. Nisfu, setengah. Pas setengahnya setengah. Berarti yang disebut dengan qalil itu 4 ke bawahnya. Ya? 3. Ya? Makanya kalau ini berarti dibagi menjadi 3, sepertiga. Ini qalila, ini pengecualian. Berarti yang banyaknya, kalau kita perhatikan, kita bagi 3, 9 dibagi 3 berarti 33. Berarti yang kumnya itu 6, yang ilahnya paham nggak maksud saya? Berarti yang disuruh sholat itu 6 jam, yang disuruh tidurnya 3 jam. Kita ulang. Kalau qalila ini kita artikan tadi, ya, kumil laila, dirikanlah dengan sempurna sholat malam, illa, kecuali, ini berarti kan ini tidak termasuk di sini, maka namanya di sini istisna, pengecualian, kecuali sedikit dari laila itu yang kalian tidak sholat. Yang tidak sholat itu ya biasanya kita terjemahkan dengan tidur. Jadi kalau lihat sampai di sini saja, banyakkan disuruh sholatnya daripada tidur. Kalau kita sedikit. Untung ayat ini ada lanjutannya. Oke? Untung ayat ini ada lanjutannya, ayat ketiga dan selanjutnya.
Ya. Itu didetail lagi nanti. Qalilanya itu didetail lagi. Ya. Itu. Yuk, bahasa Indonesianya dulu. Wahai orang-orang yang berselimut, ya ayyuhal muzammil. Al-muzammil dan al-mudaththir ini, al-muzammil dan al-mudaththir ini rata-rata banyak orang salah dalam membacanya itu di huruf tasdidnya. Contohnya, ya ayyuhal mudaththir. Kan mim ke dal juga tasdid kan? Bukan ya ayyuhal mudaththir, enggak. Ya ayyuhal mudaththir. Sama juga. Ini muz za-nya tasdid, mimnya tasdid lagi. Muzammil. Ya ayyuhal muzammil. Yuk. Ya ayyuhal muzammil. Lagi. Ya ayyuhal muzammil. 1, 2, 3. Ya-nya ada alis. Ya, ini 5 harokat. Ya. Ya ayyuhal muzammil. Ya ayyuhal muzammil. Yuk. Oke. Qumil laila illa qalila. Qumil laila illa qalila. Jadi kalau dalam konteks tadabbur ini bukan urusan baca, ini urusan tadabbur. Tadabbur itu artinya membaca, kita sudah berangkat dengan pemahaman. Jadi ketika kita membaca itu kita sudah paham makna ayat itu, dan pemahaman itu yang kemudian memberikan stressing dalam ayat yang dibaca. Ini illa. Di sini agak naik. Qumil laila illa. Oh, di sini illa bukan laila. Illa qalila. Jadi di mana saja illa itu kan berarti pengecualian. Yang sesudahnya tidak termasuk dengan yang gitu. Maka untuk membedakan yang sebelum dan sesudah tadi, kita sedikit butuh dinaikkan sedikit intonasi baca kita. Qumil laila illa qalila. Ya. Qumil laila illa qalila. 1, 2, 3. Keren. Yo, ya ayyuha. Ya ayyuhal muzammil. Qumil laila illa qalila. Lagi. Ya ayyuhal muzammil. Qumil laila illa
1, 2, 3. Wow. Oh, berarti kalau ada al berarti itu ya ayuhalnya wajib wajib. Yang mana tuh? Ya ayuhalnya berarti wajib. Yang ya-nya tadi yang panjang kan? Ya. Karena 2 harokat bertemu dengan alif lagi kan? Iya. Nggak putus 2 ya. Iya, nggak putus 2. Kata. Iya. Karena ada al ya, Pak. Iya. Kalau nggak ada al dia 2. Iya. Orang denger dan ngeper denger bacaan Quran bagus banget. Tapi bacanya bareng-bareng. Kita saya satu Ustaz. Ya? Saya satu. Oke, dari Bu Nopi dulu saya tes nanti ini. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Dirikanlah, kerjakanlah dengan sempurna salat malam itu kecuali hanya sedikit. Sedikit itu diperjelas lagi, nisfahu awinqus minhu qalila. Qalil lagi ketemu. Nisfahu setengahnya. Nisfahu setengahnya. Ini asal katanya au. Ya. Au. Au itu atau kan? Au atau. Dia dibantu dengan i karena di sini barisnya ini i. Bukan i. U. Ya. Unkus. Unkus ini naqoso yan kusu yang kusu. Kalau perintahnya ini u kan, jadi unkus. Jadi di sini asalnya alifnya ini barisnya u. Huruf mati bertemu dengan u sulit dibaca. Agak kata patah kan? Nah, jadi kemudahannya diberi kebantuannya oleh Allah dengan dikasrohkan au-nya. Awim langsung ke nun, namun alifnya tidak boleh dibuang karena ini alif perintah. Kan ada yang baca, ada yang protes, Pak Ustaz, ini kan awin. Oke, saya hapus ini dulu. Kamu begini. Alifnya nggak kepake kan? Iya kan? Kecuali kalau alif ini kepake karena menjadi dia 2 harokat. Iya kan? Kalau ini kan tidak. Boleh nggak? Karena nggak kepake, boleh nggak dibuang? Nggak boleh, karena kalau tanpa ini nggak ada arti.
Ini namanya alif perintah. Iya? Fi'il amr kan? Naqasa yang kusu. Naqasa artinya mengurangi. Yang kusu mengurangi. Perintahnya ungkus. Artinya kurangilah. Kurangilah. Nisfahu setengahnya. Jadi kalau tadi kita fahami setengah dari malam, kalau malam tadi kita fahami 9 jam atau 8 jam, berarti setengahnya itu 4 jam kan? Atau kalau memahami tadi 9 berarti setengahnya itu 4 jam setengah. Atau ungkus, kurangi atau kurangilah. Minhu darinya, dari malam tadi. Maksudnya di sini kurang dari setengah. Atau ungkus, kurangilah, minhu darinya. Nyanya ini kembali kepada malam tadi. Qalila, sedikit. Ini kurangilah sedikit dari itu bahasa ini tadi. Karena pertama tadi setengah malam, atau kurangilah sedikit dari setengahnya. Kurang dari setengah yang kita diperintahkan untuk sholat. Kalau tadi berarti yang tidurnya 1/3, oke? Yang sholatnya 2/3. Kolilnya tadi berarti kan 1/3, oke? Karena sedikit dari malam tadi. Nah sekarang dibagi 2 lagi, atau setengahnya, berarti kan lebih ringan, bukan 2/3, atau setengah, atau kurang dari setengah. Jadi dari banyak sedikit. Banyaknya tadi 2/3, sedikitnya setengah, atau kurang lagi dari setengah. Mungkin jadinya 1/3. Itu yang kita sebut dengan sepertiga malam. Nisfahu setengah. Kita sering menyebut nisfu Sya'ban, setengah Sya'ban. Kita ulang lagi logikanya, biar ketika kita membacanya kita dengan full tadabbur. Tadi kumil lailah. Apa tadi artinya? Kerjakanlah dengan sempurna sholat malam. Yang tidak termasuk sholat tadi illa qalila, kecuali sedikit. Nah kalau tadi ini kita bagi 3, 9 bagi 3, berarti yang kumil lailanya 6 jam. 6 jam itu berarti 2/3 kan? 2/3. Yang istirahatnya Oke. Jadi ayat keduanya itu tadi kita pahami sebagai 2/3. Kemudian di sini nisfahu setengahnya berarti 1/2 kan? Setengah 1/2 kan? Setengahnya. Ya. Setengahnya malam. Awinqus, atau kurangilah dari setengah, sehingga di sini diartikan jadi 2/3,
setengah 1/3. Makanya ada kelompok, ada ulama, ya, ini yang menjadikan sholat malam ini menjadi sholat wajib. Jadi sholatnya bukan hanya sholat 5 waktu, tapi ditambah lagi dengan sholat wajib. Bagi kita kan sunnah ini kan, sunnahnya sunnah apa? Muakkad. Muakkad itu artinya mendekati itu. Mengapa? Karena sampai sedetail-detail ini disebutkan ini, sampai sedetail-detailnya. Nggak kuat 2/3, setengahnya saja. Nggak kuat setengah, sepertiganya. Awingkus atau kurangilah minhu darinya, qalila sedikit, kurangilah sedikit dari setengah. Ada kita yang sudah 1/3 malam sholatnya. Ya, ya, ya. Kita dari ini di kolilnya lagi 2 kali kolil malah kita, ya, dari 1/3 dikolilin lagi, kemudian dikolilin lagi. Iya, bisa 30 menit sudah, alhamdulillah. Ya, bisa 30 menit saja kita sholat atau 15 menit sudah, alhamdulillah. Tentunya bertahap. Ya Pak. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama itu nisfahu bukan nisfuhu ya. Mengapa nisfahu bukan nisfuhu? Yang kedua, yang ayat ketiga ini sebetulnya subjeknya di mana? Ini diasumsikan sesudahnya, ini sebelumnya ada kum. Tadi ingat, setiap sesudah perintah maka kata benda sesudahnya menjadi objek. Objeknya itu ditandai dengan fathah. Ya, itu bukan nisfuhu, tapi nisfahu. Jadi kembali kumil laila tadi, kumil laila. Ini sudah perintah fathah ya. Iya. Iqra kitabak, bacalah bukumu, bacalah catatanmu. Kitabaka bukan kitabuka. Kenapa? Karena di depannya ada Iqra. Jadi kalau bahasa Indonesia kadang-kadang sebenarnya 2 kalimat dipisahkan pakai koma gitu. Ya, belum selesai berarti tadi kan? Masih berlanjut. Nisfahu setengahnya, awingkus tadi, unkus atau kurangi, minhu darinya, nyanya ini kembali ke nisfahu tadi setengah, kurang dari setengah, qalila sedih, atau kurangi sedikit darinya dari nisfahu tadi. Ya Pak. Tadi kan kum itu kan sholat. Ya. Kalau 2/3 kita suruh sholat, apakah 6 jam itu kita sholat surat yang panjang-panjang atau gimana aplikasi? Kalau saya mau ngambil yang 2/3, apakah ibadah lain gitu? Di sini sholat disebut. 6 jam sholat surat yang panjang-panjang. Iya, boleh sholatnya panjang-panjang atau rakaatnya dibanyakin. Iya kan? Ya kalau cuman bisanya kul ya kulhu. Iya kan? Kul ya kulhu, kalau ukuran untuk sholat 2 rakaat cuman berapa menit? Paling 5 menit itu udah maksimal banget, itu udah di murotalin banget. Kul ya ayyuhal kafirun. Nyatanya kan nggak ada yang begitu. Ya kayak gitu. Ya gitu. Ya, jadi kalau begitu ya udah rakaatnya dibanyakin.
Kalau enggak rokaatnya enggak dibanyakin, doanya dipanjangin. Tapi memang kita kan memang begitu selama ini. Giliran kerja pengen kerja yang sebentar, giliran minta banyak. Salatnya 5 menit, setengah jam doa. Ya Allah, nggak imbang banget. Salat itu na'budu, doa itu nasta'in. Ini kalau kita kembali lagi ke konsep Al-Fatihahnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in tergantung dari na'budu kita. Ini kadang-kadang kita na'budunya nggak diperhatiin, nasta'innya yang dibanyakin. Ada lagi yang lucu, sholat kagak gitu ya, sholat kagak, ini posat ini dibaca, ini kalau malam baca ini. Ini kan kalau bahasanya pondasinya, kalau pondasinya nggak ada, plafon mau taruh di mana? Ini nggak, sholat aja nggak, tiba-tiba suruh ngamalin doa. Ya, nah gitu salah satu contoh kelucuan kita. Itu. Iya, sholat nomor 2, syahadat pertama. Orang sholat itu nggak lurus. Iya, ruku. Kalau lurus aja nggak sholat namanya, ya. Itu pelecehan. Nisfahu awil qus minhu qalila. Nisfahu awil qus minhu qalila. Hu asalnya kan 2 harokat. Karena sesudahnya ada alif jadi 5. Nun mati bertemu dengan qaf, ikhfa, disamarkan. Awil qus min, nun mati bertemu ha, izhar. Nisfahu awil qus minhu qalila. Ya, nisfahu awil qus minhu qalila. Lagi, nisfahu awil qus minhu qalila. 1, 2, 3. Nius, ya. Kalau nggak hati-hati nanti dia menyerempet ke sin, nis. Tapi sebenarnya kalau kita ini misalnya saya tutup kuping deh, saya ibu baca, saya bisa mengerti ibu benar atau salah. Saya cukup melihat mulut. Kan beda kan? Nius, kan itu. Kalau nis, kan begini. Ketahuan benar salahnya walaupun saya tutup kuping misalnya. Ya. Nisfahu awil qus minhu qalila. Ya. Nisfahu awil qus minhu qalila. Ulang dari, berarti udah 3 ayat. Ya, ya ayyuhal muzammil. Ya ayyuhal muzammil. Qumil laila illa qalila. Nisfahu minhu qalila.
Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awinqus minhu qalila. Hafal? Yuk, tidak usah lihat Quran. 3 ayat, 1, 2, 3. Alhamdulillah. Yang ayat ketiganya masih ada yang belum harus diperbaiki lagi kan? Sambil nyari. Oh, untung kedengaran tetangga, tinggal nerusin tetangga gitu. Oh, paham banget saya mah. Gitu. Iya kan? Nisfahu, dari mata ketahuan. Awingkus ya, dia ngikutin tetangga. Itulah untungnya kita bersama. Ketika kita lupa ada yang mengingatkan. Itu. Dan toh akhirnya kedengarannya bagus semuanya. Auzid. Au lagi. Zid. Alaihi warattilil. Baru masuk di sini ada perintah baca Quran, ya, gitu. Dan bacanya bukan iqra tapi rattil. Rattala yurattilu, tartil, ya, tartil itu kalau dari segi kecepatan itu kecepatan sedang, ya. Tidak lambat banget dan tidak pula cepat banget itu, ya. Sehingga yang disebut dengan tartil itu apa? Memperbaiki makhrajnya, memperbaiki tanda bacanya, tajwidnya, ya. Gitu. Kalau tadi awingkus atau kurangi, ini tadi kurang dari setengah. Sekarang tambah lagi auzid atau tambah. Jadi ini banyaknya peluang-peluang tadi 2/3, 1/3, kurang dari 1/3, 2/3, setengah, ya, 2/3, setengah, 1/3, kurang dari setengah, lebih dari setengah. Ini kembali kepada kapasitas masing-masing. Jadi artinya Allah memberikan waktu yang fleksibel tadi. Bahkan sekarang difahami hanya bukan setengah dari 9 jam, 1/10 dari 9 jam pun alhamdulillah. Yang penting sholat dulu dah gitu. Gitu. Karena kalau sudah sholat malam pasti sholat subuhnya awal waktu. Itu aja poinnya. Poin pertamanya walaupun itu sedikit tapi dia pasti menunggu subuh kan gitu, sambil menunggu subuh gitu.
Auzid alaihi. Tadi kurangi unqus. Kalau tambah zid. Zada yazidu zid. Zada yazidu zid. Rabbi zidni ilma. Ya. Atau tambah atasnya. Nah, perintah keduanya adalah warattilil qur'ana tartila. Kita sederhanakan ini, bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Gitu. Itu perintah Al-Qur'an, bukan perintah Rasul. Ya, ini perintah Allah. Membaca Al-Qur'an dengan tartil itu perintah Allah. Ayat keempat surah Al-Muzammil. Auzid alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Auzid alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Ya. Auzid alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Lagi. Auzid alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Pertanyaan saya, mengapa baris Qur'ana fathah? Karena? Ya, karena rotil itu perintah. Rotil itu perintah. Setiap sesudah perintah menempati posisi objek, barisnya fathah. Warattilil Qur'ana. Ya. Auzid alaihi wa rattilil Qur'ana tartila. Lagi. Auzid alaihi wa rattilil Qur'ana tartila. Hafal? Berarti 4 ayat dong kita hafal hari ini. Tinggal 16 ayat lagi. Yuk, dari ayat pertama. Ya ayyuhal muzammil. Ya ayyuhal muzammil. Qumil laila illa qalila. Nisfahu awinqus minhu qalila. Auzid alaihi wa rattilil Qur'ana tartila. Semua kan akhirnya. Qumil laila illa qalila nisfahu awinqushu minhu qalila auzid alaihi wa rattilil Qur'ana tartila. Keserasian bunyi di akhir membuat keindahan. Ya. Alhamdulillah 4 ayat, berarti tinggal 16 ayat lagi. Ya, Pak. Zidnya itu menambahkan waktunya atau menambahkan perbuatannya, sholat ditambah. Menambah waktu. Karena ini konteksnya tadi berkaitan dengan waktu. Waktunya 2/3, waktunya setengah, kurang dari setengah, atau tambah dari setengah. Ya. Kalau kaitannya berarti tambah waktunya tadi. Kenapa
Jadi ada dua perintah di sini. Jadi kembali ke pertanyaan tadi. Jadi mau misalnya kita pakai yang paling terkecil sepertiga kan? Sepertiga itu aktivitas yang kita lakukan dua. Pertama, qumil laila tadi salat. Yang kedua, rattilil qur'ana tartila, membaca Al-Qur'an. Jadi 1 sampai 4 ini ada dua perintah. Perintah mendirikan sholat malam, yang kedua perintah untuk baca Al-Quran. Bil khusus lagi baca Qurannya dengan tartil. Gitu. Kalau misalnya sepertiga berarti 3 jam itu ya kita tidak muna ya, kita nggak muna. Kalau terus sholat terus 3 jam saya rasa juga capek kan? Iya kan? Gitu. Kalau baca terus juga ngantuk. Nah, gitu. Maka selingi baca Quran. Gitu. Ya. Sampai ya. Berarti Al-Mujamin ini petunjuk untuk sholat tahajud ya? Iya. Makanya sebagian ulama misalnya dari terutama khususnya ini kaum Syiah. Kaum Syiah itu salat malam itu wajib. Ya. Ini salat malam itu wajib bagi mereka. Nah kita disunahin aja, yang wajib 5 aja masih banyak yang ya gitu, apalagi yang wajibnya ditambah lagi gitu, tambah banyak yang pelentang-pelentong. Ya, sampai ketemu Sabtu depan insyaallah. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.